Welcome back to Rumput. Rumput. Hari ini kita kedatangan narasumber. Siapa tuh? Namanya? Ayo boleh memperkenalkan diri, Abang. Namanya Jack. Enggak. Bandit dong. Ayo, siapa namanya, Iya. Bang? Biar teman-teman Rumput, sahabat Rumput gue pada tahu. Nama aku Agung. Aku. Enggak itu ya, enggak asing. Enggak asing Nggak ya. asing. Pokoknya kalau sering ke roti bakar 88. Enggak, bukan dong. Bukan. Bukan. Maaf. Benar, gua. Kayaknya pernah dengar narasumber sebelumnya nyebut nama Agung ya. Coba. Wah, spoiler, coba dicek-cek dulu. Coba dicek. Video-video yang kemana. Nah, inget gak? Ayo. Nah, ini orangnya. Nah, ini orangnya nih. Ini nih, masternya nih. Master. Kuncinya. Langsung ya. Kuncinya kita datangkan langsung orangnya nih. Deg-degan gua. Tapi Ceritanya bukan yang itu. malam ini ceritanya bukan yang cerita yang kemarin ya. Beda. Karena banyak cerita mistisnya nih. Agung ini sebenarnya yang kemarin diceritain sama Abang Arom waktu Di pendakian. season rumput yang mana tuh? pendakian di Gunung Lawu ya. Di Nanti Gunung harus Lawu. dicek-cek video rumput sebelumnya karena ini ceritanya berkelanjutan. Iya, Iya, betul. benar. Malam ini Bang Agung ini mau cerita pengalaman mistisnya yang kemana nih? Yang ke ujung genteng. Ke ujung genteng. Ada apa? Ada apa di ujung genteng? Penasaran sahabat rumput? Oke, kita mulai ceritanya aja ya. Awal ceritanya kayak gimana nih Bang? Kalau boleh sharing ke sahabat-sahabat rumput. Jadi langsung aja ya. Oke. Jadi waktu itu sekitar sekarang tahun 2023 23. ya, berarti sekitar 13 tahun yang lalu lah. Lama banget, mohon maaf. Emang Iya. bener itu? Itu Oh, bener. kayaknya kita emang nggak pernah tumbuh tua, nggak pernah menua gitu. Usia Serius hanya- sampai 13 tahun yang Serius. lalu? Oh, 13 tahun yang lalu. Kejadian 2010. Oh. Jadi kalau misalnya teman-teman rumput suka nonton video yang sebelumnya, Mm-mm. itu narasumber sebelumnya ada awal ceritanya tuh dari 2010. Jadi Oh. kebetulan si Jabong itu teman sekolah gua waktu di SMK. Nah, nanjak pertama itu di Gunung Gede. Gunung Gede 2011 atau 13 gitu. Nah, Arom pertama kali ikut di situ. Nah, akhirnya dari 13 sampai 2023 itu ya saling ngisi aja. Oh, Nah, saling kebetulan, melengkapi ya. saling siapa yang mau nanjak nih, siapa yang mau jalan-jalan Hmm. bareng terus gitu sampai sekarang. Hmm. Berarti Jabong itu berarti sama temennya Bang Arom, Iya. Bang Agung juga. Iya. Satu komplotan ya. Satu geng ya guys. Satu geng. Benar. Oke. Terus ceritanya gini, sebetulnya ya namanya usia-usia segitu kan kita gabut-gabutnya buat Benar. weekend kemana nih, ya, liburan gimana nih, namanya pacar juga masih belum punya kan waktu itu ya, Oh, jomblo. jomblo. Nah, sekarang? Ada. Oh, ada. Terus malam-malam ceritanya itu sebetulnya kita mau berangkat itu ke ujung genteng itu dari jam 3 sore, asar. Dari waktu asar karena kita kerja di F&B lah, restoran gitu. Oh, itu udah, Otomatis, maaf, itu semuanya udah mulai kerja tuh? Udah kerja semua, Oh, posisinya biasa kucing-kucingan kan. Mm-mm. Ada yang udah request pagi, ada yang nggak dapet, ada yang gini. Pokoknya intinya gas aja jalan gitu. Mau lama mau enggak, pokoknya intinya jalan gitu. Akhirnya gue berempat tuh, gue, Jabong, Leo, Hafiz sama Budi. Nah, yang terakhir itu nungguin si Budi. Budi ini paling terakhir. Dia itu ternyata baru kelar kerja itu jam 12 malam. Otomatis kebayang kan dari daerah Lenteng Agung, tikumnya di Kelapa Dua, jam 3, kita udah prediksi itu jam 3 karena ngindarin kan yang namanya trouble di jalan, maksudnya biar ada bengkel atau segala macam. Kita motoran tuh waktu itu bertiga, motornya masih lucu-lucu lagi. Lucu-lucu. Jadi pas bawa 3 motor itu, gua udah prediksi nih, kayaknya bakalan 1 atau 2 motor bakalan trouble nih. Ya namanya kita baru lulus SMA gitu ya, bawa budget juga nggak banyak, maksudnya bawa budget tuh ngepres. Kalau dulu tuh yang penting bisa beli bensin, bisa beli rokok,
sisanya urusan ntar. Nyampe dulu lah istilahnya pokoknya gitu udah ya. seadanya, yang penting bareng-bareng terus sama-sama gitu kan. Nah, berdebat lah, diskusi kan, ini gimana nih, mau jalan jam berapa nih? Kita dari asar udah janjian. Sampai sana kan diprediksi tuh dulu kan awal-awal Google Maps itu 2010 kan masih belum akurat ya, nggak secanggih sekarang, sinyal juga masih ngadet-ngadet. Akhirnya dilihatlah dengan sama si Jabong, wih deket nih jaraknya, sekian meter. Ya gue argumen dong langsung, coba lu lihat, lu perbesar ya kan. Itu kita muterin gunung, lewatin Surade, Pelabuhan Ratu dulu. Lu Pelabuhan Ratu aja udah ngap kan, kalau yang nggak biasa gitu. Ini kita mau ke ujungnya lagi. Akhirnya pas dilihat, kita berarti jalannya berapa? Kalau diprediksinya 8 jam lah, hitungan terburuk gitu ya. Berarti kita kalau berangkat jam 12 malam, itu sampai sana jam 8 pagi. Akhirnya, tapi kalau gue pribadi, gue lebih seneng emang jalan malam. Cuman karena bawa si Leo ini kan masih parno-parnonya tuh. Wah, antar begini, ntar begitu. Udah, maksudnya kita kan sama-sama. Paling yang dia takutin kendala itu motor. Karena kalau udah malam, udah masuk di mana? Cikidang, ya mau nggak mau kan nggak ada bengkel. Jalanannya kan juga begitu. Waktu tahun itu kayaknya belum rame ya kayak sekarang gitu. Maksudnya bengkel jarang. Akhirnya karena si Budinya juga udah prepare tuh di motor Vespa, pokoknya semua bak kopling, tali kopling semua udah di prepare banget, tali gas. Akhirnya jalanlah. Singkat cerita udah kumpul, oke, makan bentaran, sebatang, jalan. Jam kira-kira jam berapa? Sekitar jam 1, jam 2-an. Antara jam 1, kalau nggak salah setengah 1, jam 1, jalan langsung ke Bogor. Naik motor bertiga. Sampai di jalan sih udah mulai tanda-tanda nggak enak. Udah punya firasat ya. Lagi di putaran daerah Ciawi kalau nggak salah tuh. Dia motornya tali gasnya putus kan. Padahal motor tuh apa nih? motor Vespanya itu tali gasnya putus. Mau nggak mau kan molor lagi kan. Benerin motornya dulu sampai ternyata spare part yang itu dibawa ternyata nggak ada. Padahal udah dipersiapkan. Udah di-prepare. Udah tuh men, biasa. Lu gimana sih? Masalah-salahan dong ya. Iya, lu kan udah prepare segala macam. Udah gue prepare, kok nggak taunya nggak ada. Oh ya udah. Karena gue biasa jalan sama Jabong sama Leo nggak pernah mulus, ya udah biasa aja. HP sudah mulai bete kan dengerin lagu sendirian. Ya gue bertiga biasa ceng-cengan aja biasa gitu. Akhirnya jalan tuh sampai di ujung genteng itu sekitar jam 7 sampai jam 8 pagi. Itu lumayan ngebut juga tuh. Tapi alhamdulillahnya gini, kita nggak ngerasain malam kelamaan di jalan. Jarang istirahat ya, langsung di jalan gitu. Langsung gas terus. Sampai di sana, bagus kan namanya kita dari Jakarta, belum pernah jalan jauh-jauh gitu. Belum pernah jalan-jalan jauh. Tiba-tiba ngelihat yang ujung genteng yang kita ngelewatin bukit sama pantai tuh fresh aja gitu. Iya, maksudnya keren nih, jalur nih. Udah gitu pas kita jalan diiring-iringin sama elang. Nah kebetulan gue sama Jabong tuh, Bong, kok bisa ada elang ya? Ya kan di sini udaranya masih fresh lah. Berarti burung-burung liar kayak gitu pasti masih banyak di sini. Cuman biasanya kata dia gitu. Udah deh, gue bilang nggak usah aneh-aneh. Enggak. Ya udah intinya tuh kita di welcome di sini, disambut sama elang kan. Keren gitu. Jadi motoran atasnya ada elang gitu. Ngikutin dia? Ngikutin. Jadi kayak ayo ikut gua gitu. Maksudnya tuh elang kan jalurnya banyak kayak di udara kan, nggak kayak kita di motor gitu kan. Mau kemana juga kok kayak iring-iringan. Oh seru nih, kayaknya aman nih malam nih, nggak ada trouble nih. Sampai sana istirahat sebentar di warung. Udah tuh, gimana nih kita mau ke pantai sekarang apa malam? Coba aja kita keliling dulu, ngeliat pantai-pantainya. Pas ngeliat pantai-pantainya, keren juga pantai selatan kan. Iya selatan, tapi kan kita bawa orang Bandung satu. Gue inget kan, wah iya juga gue baru bukan maksudnya mau rasis atau gimana ya, namanya
mitosnya kan Kan kalau orang- pokoknya di video rumput tuh Iya. mitos-mitosnya tuh Benar. kalau Orang Jawa penasaran, ketemu ya orang kan? Sunda pasti begitulah Nah, gitu. iya mitos-mitosnya kita mungkin percaya nggak percaya tapi ya bagian dari budaya kita kan itu ya. Benar. Bagian dari budaya kita. Udah tuh, jadi singkat cerita kita nyari penginapan lah yang on budget karena waktu itu kita ingat kalau nggak salah cuman bawa uang itu rata-rata ya itu 200.000 pokoknya udah orang. dipatokin tuh bensin 50.000 rokok 100-nya tuh buat penginapan sama makan segala macam gitu. Ya udah singkat cerita kita udah kelar makan keliling jalan-jalan foto-foto lumayan kan Ujung Genteng tuh maksudnya ada bule surfing. Gue juga kaget maksudnya hitungan daerah desa kayak begitu bule surfing di situ berarti kan memang pariwisata kita sebetulnya bagus cuman Iya, benar. nggak ke expose lah gitu. Langsung malam udah tuh biasa main bakar-bakaran, udah kelar bakar-bakaran, kita nggak mau nongkrong-nongkrong bandel nih kan gitu kan, nongkrong bandel. Oke, gimana? Gitu. Ya udah mandi lah sebelum maghrib tuh mandi, prepare bakar-bakaran. Udah tuh biasa kalau gue kan paling bawel namanya di alam lah udah bukan iya, wilayahnya kita lah gitu. Pas di penginapan lu udah pada matiin air belum? Udah. Nggak taunya kita hitung si Jabong mana? Udah tuh ada si Hafiz tadi ke warung sama Jabong aja deh. Budi ada nih sama Leo kan. Udah ya? Udah lengkap semua kan? Udah. Nah ngobrol lama-lama kok masih ada yang mandi sih? Oh di suara? Ya itu iya ada orang angkat gayung. Oh udah yang sukses loh kita lagi. Bukan suara keran tapi suara orang mandi jemur juga, suara ya? keran juga. Makanya kan kalau di daerah itu kadang gue ngeliatin kan kadang mereka ada yang langsung kan, yang nggak pakai keran tuh, yang kalau yang utamanya nyala dia nyala semua gitu kan, dilangsungin airnya. Tapi keran ketutup. Lu udah pada mandi kan? Udah. Nah ya udah gue pikir udah pada ngumpul. Udah tuh masih belum kepikiran apa-apa ya mungkin tanda-tanda sih udah mulai agak-agak gimana ya mau lanjut ke pantainya juga udah kepalang tanggung lah jauh capek pokoknya tuh udah nggak mau rugi deh ibaratnya udah duit ngepres nggak mau rugi kan gitu ya. Singkat cerita udah pada kumpul habis bakar-bakaran udah tuh kita bandel-bandelan di pantai lah. Ngecil-ngecil di pantai ya. Nah dari jarak dari pantai sampai penginapan itu mungkin sekitar 1-2 kilo lah. Hitungannya dekat karena kita emang udah di pedesaannya itu, maksudnya di penginapan-penginapan cuma waktu itu masih jarang, belum ada yang mepet banget pantai gitu. Jadi ada batas penginapannya seberapa, areanya terus juga masih ada. Pokoknya pos terakhir itu cuma ada warung gitu aja. Nah kebetulan kita milih tuh yang agak jauh dari pemukiman. Ide lah, biar lebih bandelnya enak lah bahasanya gitu. Mungkin karena emang niatnya jelek kali ya, maksudnya mau menikmati kebandelan gitu kan. Udah, kita jalan. Udah sampai di tepi bibir pantai itu ada pohon-pohon bako gitu kan. Itu jam berapa perkiraan? Kayaknya sekitar jam 1, jam 2-an malam nih. Itu pokoknya ide deh namanya lagi bandel-bandelnya kan. Maksudnya ya udahlah gas aja sepi ini kan gitu. Jalan Budi, tar dulu dah. Apaan? Ketinggalan lagi. Apaan tuh? Sesuatunya. Something. Ya pokoknya sesuatunya dah ketinggalan gitu. Yang harus dibawa gitu kan. Wah, terus gimana? Lu mau jalan sendiri? Ya udah nggak apa-apa. Lu gue mau temenin nggak? Nggak usah. Ini kan salah gua tadi gitu. Emang gua lupa kan. Ketinggalan tadi buru-buru sih lu. Udah keburu malam. Iya, habisnya kalau misalnya kita telat balik tidur kita mau balik jam berapa kan? Jarak Ujung Genteng Lenteng kan lumayan. Udah gitu kita nggak mau trouble lagi lah pas pulang. Udah kalau kemarin masih punya budget kan. Kalau sekarang kan udah habis ya. Bisa. Ya udah akhirnya si Budi balik ke
Cottage. tempat penginapan itu dia kaget. Apa tuh? Kok lu beneran udah matiin air? Udah. Itu dia posisi nanya kayak gitu, dia udah dari villa terus balik lagi ke tempat situ. Iya, dia bilang lu matiin air. Udah, kan tadi kita mau berangkat udah dicek semua. Kok bisa ya? Ya udah gitu. Udah. Gue bilang, gue nggak mau sok-sok ide ngeberani-beraniin diri, cuma udah banyak kejadian agak janggal nih, agak janggal ya. Janggal maksudnya Agak spooky ya. ya udah mulai Tapi emang sensasional. villanya emang kelihatannya serem atau Kalau biasa dibilang aja? serem sih enggak, cuman dia sederhana. Dalam artian cuman ada tempat tidurnya tuh dari semen gitu, bukan pakai ranjang gitu. Jadi kayak semen dibikin agak tinggi, pakai tikar, sampingnya kamar mandi gitu. Pokoknya simple deh. Harganya juga kalau nggak salah waktu itu masih Berarti satu ruangan gitu aja ya? satu ruangan, kalau nggak salah 2 kamar itu 100.000. Waktu itu masih 50.000, murah, hitungan murah karena kita cuman buat tidur mandi sebentar sama aja. tidur gitu. Tadinya gue mau usul, udah nggak usah ke situ, kita mandi di masjid aja gitu. Cuman karena ada yang non muslim agak sungkan, ya udah nyewa gitu. Nah, singkat cerita ternyata itu kunci. Tadinya Budi mau ngecek itu kunci ada di siapa gitu. Yang Budi bawa cuman 1 kamar. Akhirnya karena dia nggak bawa kunci, dia udahlah gue ambil barang keperluan gue aja. Balik lagi. Nah, balik lagi tuh ceritanya kita agak jauh dari pantai tuh. Yang penting Budi kita ngeliat Budi, intinya gitu. Karena agak landai sama agak gelap kan. Kita dulu masih pakai kode-kode pakai flash apa handphone layar dinyalain gitu. Waktu itu belum ada handphone flash, layar handphone dinyalain, maksudnya oh iya aman nih gitu, biar ada orang jalan gitu kan. Udahlah, ya lu buruan Bud, kata Jabung. Ayo. Si Leo, kamera gimana yuk? Aman, bisa kita foto-foto di pantai. Habis sudah, yaudah yuk. Kita buru-buru nih, udah jam segini kan, karena takutnya besok ada panggilan kerja dadakan, kita belum sampai Jakarta gitu. Ya udah, jalanlah biasa. Mana Bud? Ada nih. Udah kelar, cek rokok aman. Minuman gimana? Minuman ada. Udah duduk bawa semua. Udah pokoknya aman nih semua ya. Jalanlah Budi nyelonong duluan dari belakang. Posisi tuh ada gue, Jabong, Leo, Hafiz di paling depan, Leo kedua, gue sama Jabong di belakang, Budi udah nyelonong duluan. Otomatis posisi gue di belakang dong. Posisi udah masuk semak-semak, belukar gitu. Gue kaget. Lah, Budi kan udah di depan, gue bilang. Kenapa gue ngerasa ada yang ngikutin gue bilang. Aduh, perasaan gue udah gak enak nih, gue bilang. Ngedenger atau emang ngerasa aja? Gue udah mulai gitu? merinding juga sih. Gue udah mulai kaget juga kan, kok ini bisa ada orang ngikutin gue bilang paling belakang. Nah dari situ tuh sampai sekarang gue masih kayak gue nggak mau jalan paling belakang. Takut ya? Iya, maksudnya gue mending ngeliat orang masih ada di belakang daripada gue paling belakang gitu. Gue bilang, bong, apaan? Lu tukeran dah lu belakang. Ya elah, kata Jabong gitu, lu cemen amat. Iya gue cemen, gue bilang gitu. Yaudah akhirnya gue jalan. Nah si Jabong juga sama. Pantesan lu gak mau di belakang, udah diem, gue bilang. Udah skip. Lu paham kan maksud gue? Iya. Ngedenger something atau emang cuma ngerasa ada yang ngikutin aja gitu? Semuanya. Oh, ngedenger juga, ngeliatin juga, ikut main juga. Gue juga kaget kan. Gue bilang, kok bisa begini? Gue bilang, kita udah kepalang tanggung nih, udah mau klimaks acara nih, mau nyanyi di pantai kan, mau foto-foto, mau itu. Lu yakin? Ya udahlah, gimana ntar aja, gitu kan, biasa namanya umur segitu terabas terus kan. Udah sampai di pantai, skip tuh, bakar rokok dulu, ngeliatin ombak gitu kan. Lu mau ngapain? Ya udah, kita foto-foto aja. Jarang-jarang kan foto-foto berlima gitu kan. Berlima, gue bilang, gue jadi skip lagi tuh sama Jabong, tengok-tengokan. Iya, kita kan cuma berlima ya, Bang. Itu dia. Kenapa emang?
lu inget gak sih? Gue tahu, ada gitu. Hmm. Tapi nggak lucu juga kalau kita ngomong di sini. Si Leo kan parnoan gitu kan. Dan lu tahu, ternyata Jabung sama gua itu emang dari sebelumnya itu ngeliat ada tangan di belakang. Belakang siapa? Di belakang gua. Oh. Jadi gua nggak tahu dia berupa bayangan. Begini. Iya. Posisinya. Oh. Iya, kayak. Berarti sebelah sini ya? Iya. Dia kayak mau ngambil ngerai gitu kan. Iya. Kayak mau entah dia mau ngambil atau dia mau manggil atau gimana. Pokoknya intinya kayak mau nyolek aja gitu. Mau nyapa kali yuk. Mau nyapa, kenalan, ya kenalan. Siapa di lu? Situ gitu. Gue udah mulai skut juga, gue bilang, gimana nih? Udah mau sampai, udah mau klimaks acara kan? Kalau gue paling seneng tuh kalau udah momen-momen tengah malam di tempat-tempat kayak begitu kan, kayaknya kita relax gitu maksudnya. Apalagi dengar suara ombak. Dengar suara ombak, udah healing banget kalau bahasa sekarang kan. Tapi kok agak janggal, terus udah tuh pada bercanda. Leo waktu itu petakilan itu main kamera apa segala macam, kameranya jatuh lah di air asin. Panik lah, aduh kamera banget. Dari kakak gue belinya jauh, oleh-oleh dari saudaranya. Ya lu petakilan udah tahu pantai pasir kan, mau pakai tripod kayak gimana, dulu kan masih Candic tuh kamera digital. Udah foto-foto dulu deh, udah foto. Tiba-tiba dari ujung genteng itu, dari pantainya, dari laut, dari laut. Lu lihat gak barusan? Gue lihat. Terus cabut kali ya. Tanggung nih. Apa kita lagi nggak waras kali? Halu lah ya. Halu kali ya. Enggak. Gue bilang. Gue segini tuh dosis aman. Gue bilang gitu. Yang lain juga dosisnya dosis aman, maksudnya nggak mungkin yang namanya halu. Enggak. Kayaknya nih kayaknya kita emang bandel deh nih. Kayaknya ya gimana gitu kan. Tapi tanggung, gue bilang ini sejam, maksudnya sebatang dua batang lagi lah. Tapi gue udah nggak enak, kata Hafiz. Oh ya gue inget karena Hafiz orang Bandung kan. Ya udah yuk biar safety aja. Udah foto-foto dulu terakhir. Sekitar jam 1-an, jam 2-an lah. Pokoknya ternyata kita di pantai itu emang nggak lama ternyata pas dibalik. Tapi ngerasanya lama ya? Tapi ngerasanya lama banget, kayak kita ya masuk ke alam beda gitu. Di review lah itu foto-foto. Oh, dilihat di situ? Dilihatnya di situ langsung? Di situ langsung, coba lihat. Cabut kali ya? Kata si Leo. Gue juga dari tadi sih sebetulnya gue pengen cabut, cuman gue mikirin ke perjalanan kita masih capek kan, maksudnya masa udah tidur terus pulang lagi gitu, belum trouble di jalan dari tadi kan. Singkat cerita udah tuh di pantai kita foto, dan lo tahu apa ya? Nggak tahu kita. Itu di dalam frame itu udah kayak foto bersama satu kerajaan, tau gak lu? Satu kerajaan? Iya. Bentuknya? Udah maksudnya? Wah, maksudnya rupa-rupanya itu udah maksudnya ada prajurit zaman dulunya, ada monsternya, kalau kayak gue gak usah sebut merek lah ya. Udah ada, lu pernah lihat foto-foto kerajaan zaman dulu kan yang ya begitu. Berarti seakan-akan kalian tuh jadi kayak masuk ke kerajaan mereka ya. Sok banget nggak tuh? Mas, ini gue lumayan udah sampai pala sini merinding. Sama dari tadi gue juga merinding nih. Gue itu kaget dalam artian karena emang kita dari awal tuh emang niatnya udah jelek kali ya. Cuman masih bagus, kita masih dikasih selamat lah. Cuman emang kita niatnya cuma buat healing aja, bukannya mau niat jahat, cuma mau niat bandel doang ya. Mungkin posisinya pas banget di tempatnya dia situ, jadi kayak mereka tuh nggak suka kali ya. Mungkin nggak suka atau kurang kan dia, mereka sajennya kurang. Kok gue nggak dikasih, kata dia kayak gitu. Kok lu nggak jajanin gue, lu udah numpang tempat gue nggak bagi gue kan. Bener, lanjut. Terus gue udah skip juga sebetulnya. Ini kayaknya udah nggak beres nih, gue bilang. Situ tuh si Jabung tiap mau ada kegiatan jalan-jalan atau mau
piknik atau gimana, jalan-jalan gitulah, naik nanjak atau gimana, dia selalu ngajak gue gitu. Cuma karena gue jarang bisa gitu waktunya, ya jarang-jarang. Singkat cerita, dia itu ternyata dari awal emang udah tahu lah maksudnya. Udah ngeliat duluan lah kita dia. di sini nggak kita berlima nih, doang. gitu. Cuma gimana, gue bilang. Udah sampai Kan, karena jalan jauh, udah capek, maunya tuh ya udah nikmatin gitu. Sampai udah cabut, kita beres-beres, kameranya Leo diberesin, sampah-sampah kita bungkus, kita buang kita bawa maksudnya, kita bawa, puntung-puntung semua udah aman. Jadi sampah tuh emang ya udah emang yang ada di situ aja gitu ya. Sampah kita nggak nyampe di situ. Pulanglah kita ke penginapan. Karena pantai kan lengket ya, maksudnya pantai selatan itu kan anginnya gitu ya, lengket. Pengen mandi lah. Ya udah, ada yang langsung tidur, ada yang bersih-bersih dulu. Singkat cerita, tidurlah udah semua, krik dah. Berarti sekitar jam 2, jam 3-an lah, maunya subuh. Masih lama sih subuh, cuma kok kayak lama banget. Itu gue bener-bener ngalamin tuh satu malam itu tuh kayaknya lama banget gitu ya. Iya, kan biasanya kita kalau ngerasain kayak jam 2, dikit lagi nih jam 3 gitu. Iya, ini kayak nggak kelar-kelar, kapan siangnya, gue bilang. Kita pengen buru-buru pulang nih. Kejadian lah. Tuh anak, jadi waktu itu gue di tempatnya, gue Hafiz sama Budi, Jabong sama Leo tuh. Beda kamar. Akhirnya ujung-ujungnya pada geser ke satu kamar. Kenapa tuh gara-garanya? Nggak pada cerita. Nggak pada cerita. Ya udahlah. Ya udah sini sampai aja lagi, lu gaya-gayaan, misa-misa tidurnya gitu kan. Gak taunya ternyata di salah satu kamar itu, gue nggak tahu ya, pokoknya gue udah posisi itu udah ngantuk banget, udah capek, gue nggak dengar, gue cuma mendusin aja gitu, maksudnya kebangun tapi tidur lagi gitu. Ada yang bolak-balik. Sakit tuh. Ada yang bolak-balik. Tapi bukan itu posisinya di kamar lu atau di kamar? Jadi emang posisinya itu pindah-pindah. Bolak-balik. Emang dari yang nyewain penginapannya agak kecut lah, maksudnya nggak tahu ya, maksudnya kita nggak, maksudnya budaya apa gimana, emang agak dingin lah gitu. Ya udah, karena udah kejadian kayak begitu posisi, ya udah pokoknya kita nih pagi ketemu matahari, makan balik, cepet udah titik dah, gitu. Yang penting cepet aja dah gitu ya. Makan balik titik udah pokoknya. Udah ya kan, di jalan gua kira urusan kelar sampai di situ. Udah pagi ya? Udah pagi nih, udah mau jalan pulang, pamitan, bayar, maafin baju segala macam. Sampai pulang tuh akhirnya karena udah kecapean, ternyata si Hafiz nggak balik ke rumahnya, dia nginep di saudaranya di daerah Bojong atau Cilebut gitu. Tapi Budi ngebut nih, karena dia harus ngejar shift besok, karena dia requestnya nggak 2 atau 3 hari gitu. Pokoknya dia izinnya cuman semalam aja gitu kalau nggak salah. Jadiannya yang paling mistiknya, yang paling seremnya itu, Budi udah capek banget. Ternyata nggak tahu apa-apa, dia di kamar itu udah ada sosok yang gede nungguin dia pulang. Di rumahnya? Di rumahnya dia, karena Budi juga udah perasaan nggak enak. Nggak taunya si Budi itu memang orangnya agak sensitif juga gitu. Cuman dia diem gitu ya? Iya, dia diem. Sosok gede itu minta dipulangin ke ujung genteng. Lagian dia ngapain ikut? Kalau ujung-ujungnya minta dipulangin, mohon maaf say. Main lah, kelenteng. Iya. Rumah Budi kan di Kebagusan. Budi baru cerita besokannya, gue nggak bisa tidur. Gue bilang gue pulang udah capek banget, segala ketemu begituan gitu kan. Enggak, gue bingung. Itu kenapa dia bisa nyampe ke rumah lu? Padahal yang selama ini digangguin itu kan yang ngeliat gua sama si Jabong gitu. Si Leo sama Hafiz mungkin ada sekelibet lah ya. Cuman karena dia orangnya bodo amatan kan,
Ya itu dia, aku juga bingung kata dia gitu. Dia malah minta dipulangin ke Ujung Genteng. Akhirnya singkat cerita langsung lah Budi nggak mau ambil pusing, dipanggil sama kakaknya atau saudaranya gitu buat bacain sesuatu lah biar pulang lalu sendiri pulang lah gitu. ya gitu. Tapi dia emang tetap ngotot minta dipulangin. Gila, ini aja kita pulang udah Empot-empotan ya. minta dipulangin. Bener. Akhirnya pas dicek ternyata di dalam sepatunya Budi itu ada batu. Batu apa itu? Gua nggak tahu Dia tuh. ke bawah apa bawa? Nah itu juga nggak ketahuan apa dia pas Iseng. pas dia malam ketinggalan dari villanya, dari penginapan di pantai atau pas dia lagi tidur bolak-balik. Oh Gitu. iya benar. Berarti sosok yang bolak-balik itu ternyata ngikut sama Budi. Itu dia. Akhirnya udahlah, itu pengalaman pertama dari sekian cerita yang lumayan agak serem, lucu, karena dari awal tuh gue sama Jabong yang sempat spoky-spoky nggak taunya nempelnya malah di Sama Budi. Si Budi yang nggak tahu apa-apa. Itu dia. Kasian ya Budi. Tapi itu nggak tahu tuh, maksudnya si Budi itu nemuin Batunya iya. Ke bawah atau emang ke bawah? Ke bawah. Dia nggak bilang sama sekali. Kalau dari versinya Budi itu, cerita Budi dia nggak ngambil apa-apa. Oh mungkin ya iya itu yang pas posisi si makhluknya bolak-balik itu kali tuh nyangkut dia tuh di sepatunya Budi, apesnya si Budi. Emang dari awal kan tadi kalau di awal cerita awal itu Budi tuh udah yang tali gasnya putus, gitu. Maksudnya udah banyak emang dari hambatan. awal apes. Budinya apesnya juga dia. Ibaratnya kerjanya yang paling terakhir kita tungguin kan. Ya udahlah, ternyata dia jadi cerita utama dari perjalanan ini. Biasa kita panggil Budi kalau nggak. Berentet Berentet jadinya ya. Aduh, beruntun itu nih. kayak arisan aja. Siapa itu yang jadi ujung-ujungnya ntar kita kumpulin semua ya di sini. utamanya. Segitu aja nih ceritanya di ujung genteng ya. Tapi Iya. ada pesan-pesan enggak Pak? Maksudnya kayak lu harus gimana di tempat di tempat biar yang nggak kayak baru. gitu kejadiannya. Jadi kalau buat gue pribadi, kalau misalnya kita mengunjungi suatu tempat, yang pertama kali kita niatin kita lakuin, jangan sampai punya niat jahat, Jelek kayak ya gitu. sifat iri, takabur, sombong, jangan. Anggap aja kita lagi bertamu ke tempat orang lain. Iya benar. Sopan santun Iya, ya. sopan santun. Dan dari situ gue udah nggak mau aneh-aneh gitu. Gue udah nggak mau ngaco-ngaco. Sudah, Cukup terima pertama kasih. dan terakhir gitu. Sudah tobat. Tapi masih mau ke ujung genteng lagi? Wah itu Masih mau ya? keren sih. Keren ya Kalau benar. buat gue tuh Ujung Genteng tuh udah yang keren sih. Pasirnya putih, Bersih ya. bersih. Tapi sekarang Tempat- masih bersih ujung genteng. belum lihat lagi. Belum lihat lagi. Tapi terakhir kita ketemu agak kotor. Udah Agak mulai kotor ya. terjamah. Benar-benar. Mungkin limbah-limbah itu lah. Limbah, terus manusianya juga kalau buang sampah, kalau jalan-jalan ke pantai ke hutan Ke ke gunung. gunung, sampahnya bawa lagi lah, dibuang nanti di mana tong sampah atau apa, masa yang nggak nemu tempat sampah kan nggak mungkin. Iya. Oke, serem juga ya guys ya malam ini. Mantap, sampai diikutin ke kebagusan loh. Jauh dari ujung genteng ke kebagusan. Pulang ke kos gimana dia Pulangnya sendiri, untungnya dipulangin langsung. Oke, segitu aja nih cerita tentang pengalaman Bang Agung di ujung genteng ya Bang. Iya. Mungkin pengalaman-pengalaman lainnya masih banyak lagi. Nanti bakalan kita ceritain lagi. Tunggu aja. Follow Bang Agung boleh Instagramnya? Boleh. Boleh. Ada di Rumpot Enggak dong, bukan. Beda ya, beda. Beda. Mesapotama. Apa? Mesapotama. Mesapotama. Nanti ditaruh di sini ya guys. Jangan lupa di follow. Ya. Nanti pasti di follow balik. Pasti. Oke, segitu aja pembahasan kita malam ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat Rumput yang udah support Rumput terus. Rumpot. Nah, oke, Rumput.
Yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, makasih. Pokoknya kedepannya semoga Rumput tambah sukses, Amin. tambah maju. Tambah banyak cerita-cerita serem. Mantap, bener. Jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe karena obrolan kita tidak penting. Terima kasih. Assalamualaikum, bye.